Iya, shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat ya, dan tetap dalam ucapan syukur. Biarlah kita tetap bersuka cita apapun keadaan kita mau bilang bahwa Tuhan itu baik. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu senantiasa ada, Dia menetapkan langkah-langkah kita yang terus percaya. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat malam ini Engkau mengumpulkan kami di Mezbah Doa. Biarlah damai sejahtera sukacita Tuhan mengalir atas hidup kami. Dan biarlah kami boleh terus mendapatkan kekuatan di dalam Engkau. Kami mau datang membawa pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah ini berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, malam ini kita mau lain dari yang lain Bapak Ibu. Kita mau menaikkan pujian kita sama-sama kepada Tuhan. Karena kita percaya hati yang gembira itu obat. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Amin. Berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi katakan, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Yes, amin Tuhan. Kami percaya Bapa, firman-Mu berkata, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, 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 oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Dan apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, dia tidak akan tergeletak. Amin, kami percaya Tuhan menopang tangannya, 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 oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Dan apabila ia jatuh, tidak akan pernah tergeletak. Itu janji-Mu Tuhan, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi kita katakan dari awal, Tuhan yang menetapkan. Percayalah Bapak Ibu, amin. Ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, yes, bahkan sekalipun kita diizinkan jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Amin. Tergeletak, sebab Tuhan menopang. Sekali lagi katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, dia tidak akan pernah tergeletak. Kami percaya Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab tangannya, 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 oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan apabila ia jatuh, tidak akan pernah tergeletak. Yes, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Lebih lagi katakan tangannya, tangannya, Engkau yang menopang kami Tuhan. Oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya.
sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Sekali lagi dengan iman, katakan dengan iman, percaya tangannya, tangannya, tangannya. Oh, sebab Tuhan menopang tangannya. Bahkan apabila dia jatuh, Tuhan tidak akan biarkan tergeletak. Yes. Tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan yang menopang, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, kami percaya Tuhan, kami percaya. Yes Lord Jesus. Biar malam hari ini kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Hadirat-Mu di tengah-tengah dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Biar segala pujian dan hormat kami Tuhan malam hari ini kami mau naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang kami terima sepanjang hari-hari kami. Tuhan, Engkau begitu baik. Kami mau nyatakan setiap keberadaan kami. Tuhan, ini setiap kami datang merendahkan diri di dalam hadirat-Mu. Ini setiap kami Tuhan, umat kepunyaan-Mu yang Engkau tebus, yang Engkau kasih, yang Tuhan pegang hidupmu, yang selalu ada di dalam hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan pujian hati kami malam hari ini. Dengan hati yang percaya kami mau katakan, ini hidup kami Tuhan. Kami percayakan hanya padamu. Terima kasih. Kaulah segalanya. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu. Kasih setia. Biar kasih-Mu Tuhan itu yang menghidupkan setiap kami. Yang menghidupkan aku. Kami milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu. Dengan yakin dan percaya kami katakan Tuhan, Aku bertahankan hidupku, biar kehendak-Mu biar kehendak nyatakan Tuhan. nyatakanlah dalamku. Sebab aku milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati. Kasih setia-Mu. Kasih setia. Engkau yang pegang setiap hidup kami Tuhan. Engkau yang pegang setiap tangan kami. Pada setiap musim dalam hidup kami, kami percaya tak pernah Kau tinggalkan setiap kami. Malam hari ini kami bawa setiap hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Pertahankan hidup. Ini setiap pernyataan kami Kehendak Tuhan. kerjakanlah dalamku.
biar kehendak-Mu kerjakanlah dalam Tuhan. Bapa, Engkau yang pegang setiap hidup kami sampai hari ini Tuhan. Tuhan yang tidak pernah melepaskan setiap kami. Engkau yang selalu ada di dalam musim setiap hidup kami sampai hari ini. Biar malam hari ini kami nyatakan di hadapan Tuhan, ajar hati kami untuk tetap setia dalam setiap langkah hidup kami. Ajar hati kami untuk tetap berpegang teguh hanya di dalam firman-Mu Tuhan. Ajar hati kami untuk tidak berjalan di luar daripada kehendak Tuhan. Ajar hati kami senantiasa seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Tuhan, ajar hati kami senantiasa bersyukur melihat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Semalam hari ini kami bawa setiap hati kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Aku di dalam hati-Mu, kasih-Mu, kasih setia yang menghidupkan aku. Amin. Kasih-Mu Tuhan, sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu Tuhan kerjakanlah dalamku. Yesus, kami terima kasih. Hanya Engkau satu-satunya yang kami sembah. Sebab kami milik Tuhan. Yang pegang hatiku, Terima kasih Yesus. sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Kami percaya, Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu karena firman-Mu tak pernah tiada berubah. pernah berubah. Kami percaya Aku percaya bukan bukan karena melihat, melihat, namun karena namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. yang selalu digenapi di hidupku. Kami percaya, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari nyatakan sama-sama, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya kepadamu ya Tuhan, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya. Aku percaya. Mari dengan
segenap hati kita. Bukan karena melihat, Kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Kami percaya setiap firman-Mu akan digenapi. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Engkaulah harapan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Kami percaya dan kami pegang firman-Mu. Kami mau katakan firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan malam ini sama-sama. Jesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setiap pintu yang tertutup akan dibukakan. Mujizat-Mu masih terjadi sampai saat ini Tuhan. Kami percaya. Jesus, kami taruh iman kami di dalam Engkau saja Tuhan. Karena tak ada yang mustahil bagi. Terima kasih. Terima kasih. Sebab aku percaya, mari dengan segenap hati kita. bukan karena melihat, namun karena firman-Mu, yang selalu digenapi dalam hidup kami. di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah sekali lagi nyatakan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang menjadi kekuatan di hidup kami. Keadaan bisa berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Kami percaya bukan karena melihat keadaan kami. Mungkin hari-hari ini keadaan kami sedang tidak baik, namun kami mau melihat dengan mata iman. Firman-Mu yang berjanji bahwa Engkau menyertai kami Tuhan, bahwa Engkau tidak membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kalau malam ini kami mau membuka hati bagi firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan dengarkan kesaksian yang sudah masuk ya, dan saya percaya setiap kesaksian akan menjadikan iman kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Shalom, perkenalkan nama saya Ibu Li Chen. Saya umur 63 tahun dari Jakarta. Ibu Li Chen, umur 63 tahun dari Jakarta. Shalom Ibu ya. Saya mau bersaksi pada waktu setiap malam ini saya mendengarkan mesbah doa Ibu. Ya, pada waktu itu tangan saya yang sebelah kanan sakit ya, apalagi kalau diangkat terasa sakit. Saat itu ketika saya sedang mendengar khotbah Ibu Debbie, mesbah doa, dan di akhir mesbah doa seperti biasa Ibu Debbie berdoa.
Dan ibu berkata, kalau ada yang sakit, pegang di bagian yang sakitnya. Dan saya ikuti ya apa yang ibu katakan. Saya pegang tangan saya yang sakit. Puji Tuhan, sekarang tangan saya sudah disembuhkan Tuhan. Dan saya mengirim kesaksian ini karena saya sudah berjanji kalau saya disembuhkan, saya mau kesaksian dan kirim ke Mesbah Doa. Ibu Debbie, puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, ajaib. Itulah kesaksian saya, saudara-saudara. Kiranya boleh menjadi berkat dan kekuatan buat kita semua. Tuhan memberkati Ibu Debbie dan keluarga serta pelayanan. Amin, amin, amin. Ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, apalagi ketika kita sungguh-sungguh berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Iya, baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah sampai di 1 Samuel pasal yang ke-15, bagaimana akhirnya Tuhan menolak Saul, ya. Mereka pergi berperang dan Tuhan berkata jangan ada satupun yang diambil, semua harus dimusnahkan. Tetapi ya ketika mereka pergi, ya Saul berdosa terhadap Tuhan, ya karena dia berperang melawan orang Amalek dan dia disuruh Tuhan membinasakan, tapi dia tidak mendengarkan suara Tuhan. Dan dia mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan ya Saul juga berkata, ya aku memang mendengar suara Tuhan, ya dan mengikuti jalan Tuhan. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, ya aku membawa Raja Agag orang Amalek, ya. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Ya, tetapi rakyat mengambil jarahan, kambing domba lembu yang terbaik ya dari yang dikhususkan untuk ditumpas, ya itu akan dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan. Kita melihat di sini ya Saul bahkan ya berkata dan mencoba membela diri dengan dalih bahwa dia akan mempersembahkan korban ya dengan lembu-lembu yang gemuk dan tambun itu. Dia tergoda. Ya, dia berpikir bahwa kemenangan sudah dia raih dan dia dapat melakukan seenak apa yang dia mau. Tapi ternyata ya di balik semuanya itu Tuhan lebih menginginkan ketaatan kita. Karena itu Samuel datang dan berkata, sesungguhnya Tuhan telah menolak engkau karena ketidaktaatan. Kita akan lanjut pada ayat yang ke-22 sekarang, 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel ya, ketika Saul berdalih bahwa dia akan mempersembahkan korban lembu-lembu tambun itu, ya Samuel berkata, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Karena Saul berkata bahwa dia terpaksa mengambil ya lembu-lembu yang tambun, yang gemuk itu untuk dipersembahkan sebagai korban. Lalu Samuel berkata, engkau pikir karena engkau akan mempersembahkan sebagai korban itu kepada Tuhan, apakah Tuhan itu tertarik? Apakah Tuhan itu senang dengan korban-korban yang engkau bawa? Ya, Samuel mengingatkan Saul, dia berkata Tuhan lebih senang kepada ketaatan ketika engkau mendengarkan suara Tuhan. Ya, tidak ada yang lebih penting di dalam hidup ini dalam pengiringan kita kepada Tuhan selain mendengar suara Tuhan dan mentaatinya. Seberapa besar pun persembahan yang engkau bawa, mau engkau bayar perpuluhan tiap bulan, mau engkau bayar buah sulung, mau engkau bayar apapun, kalau engkau tidak hidup dalam ketaatan, ya mendengarkan suara Tuhan, maka semua itu tidak berguna. Engkau tidak bisa menutupi dosa dengan persembahanmu. Engkau gak bisa menutupi apapun dengan uang kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu bukan manusia yang bisa dibeli dengan uang. Karena itu Samuel berkata, apakah Tuhan tertarik dengan persembahan? Ya, anak lembu, kambing domba, ya apakah Tuhan tertarik dengan semua itu? Tidak. Ya, Tuhan tuh tertarik ketika kita mendengar suara Tuhan. Sebab dikatakan di sana, mendengar suara Tuhan sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Ya, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan.
Sebab ayat 23, pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ya, jadi ini adalah dikatakan ya bahwa Tuhan itu ya tidak tertarik dengan korban-korban ya, dan ini adalah tempat pertama dari banyak tempat di Alkitab yang menyatakan tentang mendengar lebih baik daripada kurban sembelihan. Ya, kita sudah membaca ayat ini tertulis di beberapa kitab ya. Di Mazmur ada, ya di Amsal ada, di Matius juga ada, di Yesaya ada, di Ibrani ada. Tentang ayat ini, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa tenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Jadi ya Bapak Ibu, kita bisa belajar hari ini dari Saul. Ya, apakah Samuel mengatakan bahwa kurban tidak penting? Ya, tidak. Tetapi Samuel sedang mendorong Saul untuk melihat pada alasan-alasannya kenapa dia mau mempersembahkan korban. Ya, jangan ya hanya karena ya kita berpikir kita bisa mempersembahkan uang yang banyak atau apapun yang banyak. Ya, tetapi kita justru sedang melakukan transaksi ya antara Allah dengan manusia secara fisik ya, menunjukkan ya itu dosa yang besar di hadapan Tuhan. Kita berpikir bahwa Tuhan itu cukup kita bayar aja, kasih kurban. Ya sudahlah, yang penting sudah beres, sudah menang. Saul berpikir. Tapi ternyata Tuhan marah ya karena ketidaktaatan Saul. Ya, dan Tuhan tuh melihat hati kita. Ya, jika hati manusia itu tidak sungguh-sungguh bertobat atau kalau dia tidak benar-benar mengasihi Allah, maka kurban itu hanya merupakan ritual kosong atau upacara-upacara ritual agama, ya tidak ada artinya. Ya, kalau tidak dilakukan dengan sikap kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Mau saudara rajin pergi ke gereja, mau saudara melayani, mau saudara memberikan persembahan, kolekte yang besar atau apapun, tapi tanpa pengabdian dan ketaatan kepada Tuhan, tanpa mengasihi Tuhan, itu semua percuma dan tidak ada nilai apa-apa di hadapan Tuhan. Karena itu ya firman ini begitu keras menegur kita hari ini, jangan menjadi Kristen yang ya sembarangan karena kita pikir kita sudah melakukan ini itu dan kita ini hidup dengan ya cara hidup kita seenaknya saja ya. Kita berdoa supaya Tuhan tuh memberi kita kemampuan untuk benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena dikatakan durhaka itu sama dengan penyembahan berhala dosanya ya. Ayat yang ke-24, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulanggar titah Tuhan, telah kulangkahi ya dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat. Ya, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ya, Saul berkata dia melakukan hal itu karena dia takut kepada rakyat yang meminta untuk lembu-lembu tambun itu tidak usah dibinasakan. Tapi untuk apa mencari perkenanan manusia kalau kita tidak berkenan kepada Tuhan? Yang terpenting adalah perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Tidak perlu takut kepada manusia. Ya, kita kehilangan pengakuan di depan manusia, kita kehilangan penghargaan di depan manusia, biarkan saja ya. Yang terpenting jangan engkau kehilangan pengakuan dan penghormatan di depan Tuhan. Ya, sebab kalau kita sudah ya mengutamakan manusia, maka seringkali kita ini melalaikan apa yang Tuhan suruh. Saul berkompromi, dia takut kepada orang, dia takut kepada rakyat.
dan dia mengabaikan Tuhan. Jangan sampai ya firman Tuhan kita hujat hanya karena kita mencari perkenanan manusia. Sekaya apapun dia, sehebat apapun dia, ya kalau dia tidak taat, ya kita juga harus berani untuk menegur dan kasih tahu. Ya, dan di sini dikatakan bahwa Saul berkata, aku sudah salah. Saul meminta kepada Samuel untuk tidak meninggalkan dia. Pemberontakan dan kedegilan itu adalah dosa yang serius. Dua hal ini mencakup jauh lebih banyak dari sekedar sikap, ya hati dan pikiran. Kitab suci, ya Alkitab itu menyamakannya dengan ya sihir atau penyembahan berhala, yakni dosa yang layak untuk mendapatkan hukuman mati. Saul suka memberontak, ya keras kepala. Jadi dia tidak tidak mengherankan kalau pada akhirnya ya dia mengabaikan Allah yang sudah berfirman dan memilih dia. Pemberontakan terhadap Allah mungkin merupakan dosa yang paling serius dari semua dosa. Ya karena selama seseorang memberontak, dia menutup pintu pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Ya, dan Saul sangat ketakutan. Sebenarnya dia takut bukan Tuhan meninggalkan dia, tapi yang dia takutkan hanyalah kedudukan, jabatannya hilang. Makanya dia memohon kepada Samuel, jangan tinggalkan aku. Aku janji aku akan sujud kembali menyembah kepada Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, ya jangan sampai ya motivasi hati kita itu melenceng sehingga Tuhan itu ya lebih lagi dipermainkan. Ya Saul meminta kepada Samuel tidak meninggalkan dia. Sebenarnya dia hanya takut Tuhan menolak dia sebagai raja. Itu artinya ya kursi kerajaan kepemerintahannya akan hancur. Ya Tuhan itu Tuhan yang melihat hati kita. Mari kita melakukan segala sesuatu hanya karena benar-benar kita mengasihi Tuhan, bukan karena ada sesuatu hal yang lain ya. Saya dikatakan ayat 27, ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta. Ayat 29, lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal. Sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Lihat ya alasan-alasan Saul itu sudah mencapai akhirnya. Ya ini adalah waktu perhitungan. Allah tidak menolak Saul sebagai manusia tetapi ya sebagai raja. Bayangkan akhirnya Saul juga berkata kepada Samuel, ya tunjukkanlah hormatmu kepadaku di depan para tua-tua dan seluruh rakyat. Kita lihat di sini sebenarnya Saul itu cuma gila hormat. Dia memohon Samuel tidak meninggalkan dia bukan karena dia takut Tuhan meninggalkan dia, tapi dia takut ya kehormatannya, kemuliaannya itu juga akan diambil. Karena itu dia berkata di sini kepada Samuel, tunjukkanlah hormatmu kepadaku di depan para tua-tua. Ya, dan akhirnya kita melihat di sana dia menarik jubah Samuel ketika Samuel hendak berpaling, tapi jubah itu terkoyak dan Samuel berkata, saat ini juga Tuhan telah mengoyakkan ya kerajaanmu. Ya Saul lebih mementingkan apa yang akan dipikirkan orang mengenai dirinya daripada hubungannya dengan Tuhan. Dia nggak pikir pemberontakannya kepada Tuhan itu sebagai dosa yang harus dia sesali. Dia hanya pikir, aduh nanti orang nggak hormat sama dia lagi, kehilangan jabatan dan lain sebagainya. Ya dan itulah yang menyebabkan memang Tuhan melihat hatinya Saul. Ya tetapi itulah ya memang akibat bangsa Israel mendesak Tuhan untuk beri mereka raja sehingga Tuhan mengangkat Saul ya pada waktu itu atas permintaan orang Israel yang sudah menolak Tuhan. Ya dan di sana dikatakan ayat yang ke-31, sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Ayat 32, lalu berkatalah Samuel, bawalah kemari ya Raja Agag, Raja Amalek itu.
dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Tetapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Ya, jadi kita melihat di situ, ya, sementara Saul masih bertahta, dia nggak langsung turun saat itu, dia masih terus menjadi raja, ya. Dan Samuel nanti kita lihat di berikutnya akhirnya, ya, bagaimana Tuhan itu memilih penggantinya Saul yang akhirnya diurapi oleh Samuel, yaitu Daud, raja berikut di Israel, ya, raja kedua yang diangkat Tuhan, ya. Dan kita akan melihat bagaimana akhirnya Daud menjadi pahlawan dengan cara Tuhan diangkat untuk menggantikan Saul. Ya, setelah Samuel menyampaikan itu kepada Saul, ya, maka terjadilah Tuhan mulai mempromosikan Daud. Kita akan lanjutkan besok, dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan, Engkau sendiri yang sudah membukakan rahasia firman-Mu bagi setiap kami, sehingga kami mengerti semua apa yang sudah kami dengar malam ini, bahwa Tuhan lebih tertarik dengan ketaatan kami, mendengarkan suara Tuhan itu yang lebih baik daripada sekedar mempersembahkan korban. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk taat mendengar suara-Mu, untuk taat senantiasa mengikuti rencana-Mu dalam hidup kami. Tuhan, bawa kami untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Kami belajar dari kisah hidup Saul. Akhirnya Tuhan menolak dia karena ketidaktaatan, karena dia tidak enak kepada rakyat. Dia berkompromi. Ajar kami tidak berkompromi, tetapi sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang setia mengikuti mesbah doa. Tuhan tuntun langkah hidup mereka. Tuhan beri kekuatan untuk senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Berkati semua mereka yang sedang terbaring sakit hari ini. Jamah sembuhkan Tuhan. Letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, berkatakan dalam nama Yesus aku percaya ada kesembuhan. Tuhan juga memberkati setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, yang terikat dengan kepahitan, amarah, kebencian. Selidiki hati kami Tuhan. Kalau ada dalam hati kami perasaan yang tidak enak kepada saudara kami, teman kami, atau siapapun, tolong jagai hati kami, sucikan dan kuduskan ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Bapa, mereka yang sedang bergumul dengan masalah keuangan, hutang piutang, terlilit masalah keuangan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan yang akan menjual aset. Tuhan juga turut bekerja. Engkau juga Tuhan yang melakukan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Tuhan berkati juga Bapa untuk setiap mereka yang sungguh-sungguh berdoa bergumul untuk pemulihan keluarga dan rumah tangga. Tuhan turut bekerja, terjadi pemulihan. Yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Kau juga memberkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu. Bapa, mereka yang juga sedang ada dalam pergumulan apapun hari ini, biar Tuhan menjadi jawaban atas mereka. Kami melepaskan berkat atas bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada, bahkan pemerintahan di atas bangsa kami, biar roh takut akan Tuhan turun pada pemilihan-pemilihan yang sedang berjalan ini, baik di legislatif. Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk anak-anak, orang-orang benar yang hari-hari ini sedang mencalonkan. Tuhan, biarlah mereka punya hati yang takut akan Tuhan. Kami mendukung biar ada orang-orang benar yang duduk di kursi-kursi kepemerintahan. Kami tahu ini juga adalah bagian kami untuk berdoa dan juga mengambil alih kepemerintahan di atas bangsa ini dengan takut akan Tuhan, supaya bangsa Indonesia semakin maju di bawah pemerintah presiden yang sudah dititip
dipilih oleh Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan yang bekerja memilih pemimpin yang terbaik atas Indonesia, dijauhkan dari kerusuhan, keributan, kekacauan di dalam nama Yesus. Kau juga memberkati semua bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas setiap manusia. Bahkan kami berdoa hujan pertobatan tercurah. Orang boleh bertobat, meninggalkan dosa, kembali kepada jalan yang benar. Biar kami menemukan arti hidup kami dalam Tuhan, dalam kebenaran. Terima kasih Bapa. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kami mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kami semuanya. Nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel Bapak Ibu. Jauh